Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, kita bahas tentang pengalaman membaca surat Qul ya. Ini pengalaman bibi saya, bukan pengalaman saya. Bibi saya dulu mengamalkan surat Al-Ikhlas atau Qul dari semenjak dia perawan ya, muda hingga sekarang masih hidup ya. Kakak-kakak dan adik-adiknya sudah pada meninggal, termasuk orang tua saya ya, orang tua saya kakaknya. Kalau dipikir-pikir keluarga saya semua mati muda ya, tidak mengalami aki-aki. Bapak saya, paman saya, bibi saya yang lain ya, mati muda, meninggal muda. Tapi bibi saya yang seorang ini bertahan sampai sekarang. Di kehidupannya banyak yang ajaib ya, karena mungkin si bibi tidak nyadar juga bahwa beliau sering mengamalkan kulhu, hanya kulhu saja yang beliau amalkan. Sebelum saya melanjut ke pengalaman si bibi, saya akan bahas dulu apa itu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu maksudnya adalah murni keesaan Allah. Jadi seluruhnya dari sini sampai sini ini murni menegaskan keesaan Allah ya. Jadi kita menolak dari segala macam kemusyrikan. Buat anda-anda yang sudah lama menghafal surat Qul ini pahami lagi, karena selama ini banyak yang belum paham apa itu surat Qul. Surat Al-Ikhlas itu adalah pernyataan kita tentang ketauhidan, tentang akidah bahwa Allah itu Esa, Allah itu Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi bukan Allah Tuhan yang bergantung, bukan Tuhan yang bergantung. Allah itu Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita gantungkan saja kepada Allah apapun, hidup dan mati kita, waktu hidup susah, senang, apapun gantungkan kepada Allah. Ini sinkronkan dengan ucapan kita. Akidah ini tentang keesaan Allah, bacaannya jangan salah, karena kalau kita membaca kulhu ini tidak akan ditolak. Ini ismul azam, ini sebagai wasilah. Saudara, kalau kita berdoa kepada Allah, baca dulu kulhu ini sebagai wasilah, ini tidak akan ditolak kalau bacanya benar. Makanya harus benar-benar ini surat Qul ini dipelajari. Kalau kita sudah bisa mempelajari huruf-huruf Arabnya, mahrojnya, panjang pendeknya ya, terus datang ke seorang ajengan, ke seorang kiai, pelajari ini dengan kitab-kitab tafsir biar kita lebih paham dan lebih mantap. Ini sering dipakai wasilah, seperti kita mau berlindung kepada Allah dari segala kejahatan-kejahatan manusia, wanita-wanita sihir, dari segala kejahatan dari golongan jin dan manusia. Itu kita membaca Falak Binas. Tapi sebelum kita mohon perlindungan kepada Allah dengan surat Al-Falaq dan An-Nas, kita baca dulu wasilahnya ini biar permintaan kita dikabul, seperti dicontohkan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Rasul waktu itu menengok Utsman bin Affan dan mendoakan Utsman bin Affan. Doanya seperti ini. Ini doanya seperti ini. Ini mu'iduka ini alladzi, ini oke, alladzi ini Rasul mendoakan Utsman bin Affan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mintanya di sini, di bawah. Mintanya di sini. Ini mintanya.
min syarri ma tajid, dari segala kejahatan yang pernah engkau temui, maksudnya kepada Utsman. Uiduka, aku memohon perlindungan untukmu, maksudnya kepada Utsman. Jadi Rasul memohon perlindungan untuk Utsman dengan menyebut nama Allah. Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Alladzi, yang lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Min syarri ma tajid. Nah, di sini permintaannya seperti doa sahabat juga. Sahabat pernah membacakan pernyataan kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan. Terus sama sahabat juga membaca surat Al-Ikhlas, seperti setelah kita ketahui, setelah saya bahas doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu mintanya tidak disebutkan oleh sahabat. Nah, ini sinyal buat kita, mintanya bebas, mau perkara dunia akhirat ya bebas di situ. Tapi kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka baca saja Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalkan baca 100, setelah baca 100 mintalah di bawahnya, ya Allah permudahkan rezekiku dan sebagainya dan sebagainya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan toa, pilih semua, bagikan kepada teman-teman. Tapi energinya untuk apa? Surat Qul itu energinya. Kalau dari pengalaman bibi saya, ini bibi saya pernah mati suri. Dan bibi saya ini umurnya panjang, mungkin sudah ditakdirkan umurnya panjang karena ditakdirkan juga bibi saya bakal membaca Qul. Ya, itu. Dan bibi saya kelebihannya adalah kalau adik-adiknya, kalau kakak-kakaknya mau meninggal, ini suka datang dulu ke si bibi lewat mimpi ya. Mimpi berjalan di buah jembatan yang panjang lebar. Kalau kakak-kakaknya, adik-adiknya langsung pergi. Kalau si bibi selalu balik lagi. Yaitu pertandanya. Terus si bibi ini tahu, bisa nerawang itu, tahu kelakuan kita. Saya juga sering dimarahi oleh si bibi kalau main ke rumahnya. Mata batinnya tajam. Tapi kalau dia benar-benar ingin rawang apapun, si bibi tidak pernah mengatakan. Itu ya susahnya sama orang tua. Paling si bibi malah ngasih air saja buat obat. Itu keistimewaan membaca surat Qul. Ya, dan si bibi ini kalau lagi sakit ya, ini mamanya suka datang. Ini maksudnya almarhum ya, almarhum mama, bapaknya si bibi. Kalau saya kakek ya. Mama ini suka datang ke si bibi, apa itu mimpi atau bukan, kata si bibi. Kalau selalu sakit selalu didoain sama si mama, datang sini mendoakan si bibi. Apakah itu korinnya yang berwujud? Wallahu alam ya. Bibi sering cerita sama saya. Jadi apa khasiatnya surat Qul? Surat Qul bukan masalah khasiat. Surat Qul atau surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid kita, akidah kita, pegangan kita. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itulah surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.